Karena dokter kemarin sempat nanya, ini mau di KB spiral apa enggak? Enggak dokter, enggak perlu di spiral. Karena saya nggak mau anak ini semakin di KB malah semakin menjadi bisa sana sini saya nggak mau. Gitu. Jadi terserah bule ngelakuin lagi, bule pasti hamil lagi, punya anak lagi. Dan Kak Novi udah lepas tanggung jawab. Nggak akan mau Kak Novi biayain kamu apapun itu, nggak akan mau. Ya, kalau bule sekarang nurut sama Kak Novi, bule mau ngaji, Kak Novi bayarin. Bule mau sekolah, Kak Novi bayarin. Kebutuhan bulanan bule dari ujung kaki sampai ujung kepala, beli sepatu, beli tas, beli baju, Kak Novi beliin. Tapi kalau bule bergaul lagi yang nggak bener, minum-minuman lagi, ngobat lagi, Kak Novi nggak akan mau tanggung jawab sama bule. Kenal sama bule aja Kak Novi nggak mau. Takut? Takut kenapa? Hah? Suara hantu? Enggak, semalam kan darahnya agak darah tinggi tuh, agak naik. Kamu takut ya? Takut mau disesar? Kan dibilangin santai aja, relax ya. Semalam darahnya sempat naik tiba-tiba, darah tinggi. Oh, ketakutan ya? Lah. Udah makan dulu, habis itu kita mandi. Ntar udah mulai puasa soalnya. Dia tahu kalau dia melakukan kesalahan, jadi ya dia mau menata dirinya, intinya gitu ya bule ya. Dia mau sekolah lagi, mau jadi anak benar gitu kan. Iya, kemungkinan kalau emang bule bakal sadar dan nggak bakal mengulangi hal-hal tersebut, hal-hal yang seperti kemarin itu Bapak sungguh sangat merasa terima kasih sama bule, juga sama Kak Novi yang mendidik di sini selama sekian bulan. Sungguh saya merasa terima kasih. Karena kemungkinan dari situlah dia bisa sadar. Kalau nggak diperlakukan seperti ini, dia mungkin nggak sadar. Saya kepengen dia sadar, layaknya seperti yang lain. Karena susah ngurusnya, saya nggak sanggup lagi. Makanya saya punya ide, bila mana dia nanti diulang lagi perilaku seperti ini, saya langsung tim Kak Novi saya bel, langsung juga tim TNI suruh nengok dia, tim reserse, langsung jemput TNI di sana. Di mana? Berani nggak? Ya jadi nggak boleh bergaul sama cowok lagi. Nggak boleh deket-deket sama cowok lagi. Harus kita mikirkan pribadi kita yang sesungguhnya. Kamu siapa. Harusnya nih 14 tahun lagi nata pendidikan, lagi bagus-bagusnya untuk sekolah gitu ya. Malah jadinya seperti ini gitu. Nih, kalau boleh Bapak tanya, apa iya boleh sering minum obat-obat? Kan boleh Bapak perhatinya kayak ayo jujur, coba bule. Ayo. Mama bapak nggak tahu. Itu Coba kalau jujur. Bapak tuh tahu dari segi bule tuh udah sering minum obat dan minum atau gimana. Bapak itu udah tahu kondisinya, cuma melalui ucapan bule itu sering banyak bohong. Sebenarnya bule iya dan tidaknya. Coba bule jawab jujur. Ayo. Bapak tanya iya apa enggak bule sering minum gituan tuh. Itu siapa yang nyuruh? Angel Pak yang ngasih Pak. Obat-obatan nggak tahu kita apa. Dia tadi nggak tahu. Nah si Angel yang
nawarin pertama kali? Kita jangan segala ikut-ikutan bergaul yang seperti itu. Kalau bisa kita tuh harus Ya berpikir. Bapak jangan bergaulin Angel sama dia lagi. Karena dia juga udah nggak mau sebenarnya. Dia dari kemarin nggak mau deket sama Angel lagi kan? Iya. Dia ngomongnya kayak gitu. Waktu itu dulu saya di rumah ya sedang ngajak teman tuh sama cowok lain. Nah itu Dipaksa. itu selama Saya nggak mau dipaksa sama dia. itu coba boleh Bapak tahu nama-namanya? Nama siapa ya Yang Pak? kelima orang itu siapa? Coba sebutin. Si Adit. Adit. Yang Tulis Ah, Teh. Terus siapa lagi? Adit. Tapi itu nama bukan nama asli semua Pak. Udah dicek nggak bukan nama asli. Terus siapa? Adit. Siapa lagi? Acil. Acil kan namanya Acil. Mandun. Tuh. Madun. Menurut Teh Novi kira-kira orang-orang seperti itu layak nggak kalau diciduk? Bisa kalau ada datanya. Tapi datanya nggak ada. Kita nyari di mana? Nah, iya. Gimana caranya bikin datanya ya? Namanya aja dia nggak tahu Pak. Orang-orangnya kan bukan orang ini pendatang semua. Kalau David ya ada, saya tahu orang. Terus yang menjadi pertanyaan saya, ini melakukannya kan bukan maaf Pak, bukan diperkosa. Kemauan, Iya. susah juga. Gitu. Jadi kemauan bule itu bukannya atas kemauan dia. Itu kemauan bule, bukan atas kemauan dia. Ya udah. Ya Kak. Karena salah pergaulan Pak Jadi intinya Pak. sekarang Bapak nggak bisa nyalahkan orang-orang tersebut kalau begitu caranya, ya kan? Jadi baiknya Bapak itu menegaskan bule aja. Udah, jadi Bapak tuh nggak bisa nyiduk orang-orang itu, karena itu kemauan bule sendiri. Dibayar berapakah bule waktu itu? 27. Hah? 27. 27.000. 27.000. Paling kecil berapa? 20. Paling kecil 20.000 Pak. Itu duitnya buat apa? Buat makan sama ngobat kan? Makan. Tapi katanya beli obat dari itu, uang itu. Obat enggak sih. Makan padahal kan bareng-bareng sama saya. Nggak tahu saya. Dia jadi ngomongnya aneh. kayak gitu buat makan, buat jajan. Oh, dia buat makan kadang-kadang emang dia sering beli nasi di warung dia. Iya, makan sendiri gitu. Ya, tanpa Tapi tahu saya. nggak pernah dikasih kasih Tanpa orang tahu tua. saya. Nah, makan dia sendiri duitnya. Wah. Gitu. Nah, kalau saya nih ya Bu, Pak, sekali lagi mungkin urusan kita nanti pemberkasan aja ya Pak, Iya. Bu ya. Nah, untuk adiknya tetap nanti akan tetap saya sekolahin nanti SD ya, insya Allah ya. Iya, Ini iya. kan masih apa sebutannya PAUD ya, masih PAUD terus Iya. nanti TK, SD nanti insya Allah kita beliin perlengkapannya sampai dia masuk sekolah di sana. Tapi mungkin Ibu juga harus usahanya nganterin doang Bu, yang biayain saya, tapi Ibu nganterin aja. Karena sayang Bu, ini kalau nggak disekolahin Bu, ini Iya. masa depan Ibu. Kalau Iya. nanti suatu saat dia sukses, yang ngangkat Ibu sama Bapak nih, yang ngebantuin Ibu sama Bapak. Jadi harus disekolahin. Gitu. Nah, terus ini dia maunya gimana? Ini kan dia belum buka jahitan gitu ya. Nanti buka jahitan 7 sampai 10 hari gitu. Maunya gimana? Mau ikut pulang dulu atau mau di sini dulu sampai lepas jahitan gitu. Ibu sama Bapak maunya gimana? Saya Karena dari kemarin dia nangis Pak. Sebenarnya bukan nangis nggak betah ya. Iya. Di yayasan gimana coba? Baik gak? Pada baik gak? Baik. Siapa aja yang baik? Yang rawat bule? Bude. Bude, Iya. pengasuh, Mbak Piko. Mbak Piko, pada baik semua sama Iya. bule. Nah, tapi
wajar ya Bu, anak 14 tahun pasti kangen sama orang tuanya. Nggak mungkin senyaman-nyamannya bule di yayasan, tidur di kasur ya bule, ada AC-nya, ada TV-nya, tetap dia bakal merindukan orang tuanya. Itu pasti, nggak akan mungkin enggak. Gave my heart to a stranger. Father, forgive me for it. Gitu. Mungkin saya di posisi bule juga akan sama seperti itu. Nah, tapi saya kembalikan lagi sama pihak keluarga maunya seperti apa. Nah sekarang saya selaku orang tua, saya semua saya pasrahkan pada Kanopi, baiknya seperti apa. Kalau saya yang tadi, saya nggak apa-apa. Kalau misalnya bule mau pulang, misalnya mau pulang sekarang, mungkin saya kasih uang untuk nanti dia buka jahitan di klinik, nanti anterin kalau udah jahitannya kering. Ya udah, kalau emang ini pengen pulang. Ya, bulenya mau pulang atau masih mau di sini dulu? Di sini dulu. Oh, mau di sini. Mau di sini dulu. Iya. Oh, ya udah. Sampai buka jahitan. Nanti kalau mau pulang bagaimana? Nanti diantar, Pak. Oh, iya. Jadi saya nggak kesini lagi gitu. Diantar ke sana nanti kita. Oh, langsung dianya ke sana. Gitu. Sekalian nanti yang tadi kesepakatan pemberkasan. Iya. Karena tetap harus ditandatanganin sekarang, supaya sekarang. nanti Pak pada saat saya antar bule aja. Gitu supaya apa? Supaya nggak ada salah paham Pak. Kan kita kenal baik-baik nih Pak. Iya. Jangan sampai nanti ke depannya kita nggak enakan, ada tuntutan, ada ini itu gitu. Iya. Kalau saya insya Allah niatnya baik untuk membantu anak bule dan juga keluarga, apapun yang dibutuhkan juga Bapak sama Ibu bisa bilang sama saya, selagi saya mampu, saya bisa, saya insya Allah saya penuhi gitu ya. Jadi seperti itu. Ibu sama Bapak ada ini nggak, ada yang mau disampaikan atau apa, pertanyaan mungkin? Kayaknya enggak, udah. Ya udah cukup dah. Udah Saya cukup. cuma pengen lihat anak saya aja. Kangen saya Makanya sama- Ibu kan bilang saya jadi kepikiran loh. Emang bule kenapa? Ibu kepikiran kenapa? Ya selama itu kan saya nggak ada kabar ibu gimana. Soalnya saya pergi bantu orang Bu. Iya. Ini ODGJ 2 nih Bu. Di Kemana yayasan ini 2 kan ODGJ nih. Keduanya? Dua-duanya ODGJ nih yang tadi. Nah itu di yayasan ada berapa bule di yayasan? Nggak tahu kalau gitu. Banyak ya, Ini ada satunya 11. katanya dari Garut ya. Iya dari Garut betul. Terus di yayasan ada 11. Jadi saya nggak bisa kalau ngabarin ibu terus. Bu, bule lagi makan. Bu, bule lagi ngaji, nggak bisa Bu. Gitu ya. Karena ada banyak yang saya urusin gitu. Dan alhamdulillah ibu boleh lihat bulenya sehat. Terus sehari makannya berapa bule? 3. Bisa lebih ya bule ya. Karena dia makannya lagi banyak banget. Mungkin Ya, karena pas hamil, pasca melahirkan lagi bener-bener makannya ekstra-ekstra gitu. Kakinya udah nggak bengkak nggak kakinya? Iya udah nggak bengkak. Udah bagus. Saya mau bicara soal Abdul ini, kiranya bagaimana itu nanti dia tuh. Dia pernah bertanya sama saya. Ya nggak tahu pihak dari keluarga mau seperti apa. Mau mungkin lamaran dulu atau apa, tapi kalau nikah tidak disarankan sih Pak. Karena yang tadi saya ngomong, bulenya masih mau sekolah itu pertama. Iya. Yang kedua masih anak di bawah umur. Pernah gitu. si Abdulnya datang ke sana ke saya ngomongin soal bule. Pak, kapan sih si bule pulang? Ya nggak tahu ya. Sedangkan hubungannya aja di HP aja udah nggak pernah aktif. Jadi gimana ya? Ada penjelasannya. Jadi nggak jelas. Nanti bulenya, ya nanti kalau dikasih handphone dipakai aneh-aneh nggak? Ya itu yang saya takutkan begitu. Aku mau ngasih handphone takut juga nih kamu ngirim video aneh-aneh. Udah, mendingan saya titip, jangan dikasih HP aja. Iya sebenarnya dari Janganlah kemarin. dulu dikasih ponsel. Sebab papa saya tuh dia tuh pikirannya kadang-kadang suka yang aneh-aneh. Iya itu maksud saya. Soalnya Udah. mentalnya kayak belum siap untuk Mandiri. dunia dewasa gitu loh Pak. Iya, Gitu. mentalnya belum dewasa. Mentalnya belum dewasa karena masih 14 juga. Terus masih belum bisa memilih ini baik buruk buat dia gitu. Ya, iya, itu. Makanya dari kemarin sebenarnya saya ada kepikiran apa ini boleh saya kasih handphone gitu untuk komunikasi saya sama dia. Tapi di satu sisi, aduh nih anak takutnya dipakai Yang video-video aneh-aneh, ntar aplikasi-aplikasi aneh-aneh Ya, itu yang itu. aku takutin sih Pak. Mm. Gitu ya. Iya. Jadi kalau untuk bule itu aja. Bule ada mau disampaikan nggak?
Enggak, ya untuk nama nanti aku cariin ya Bule ya. Ya, Yang tadi aku omongin semua insya Allah percayain sama saya. ya. Karena Semua saya percayakan kepada Kanopi. terus Semua. kalau sekiranya ada yang mau ditanya, mungkin ibu, bapak jangan sungkan tanya langsung sama saya. Tadi kan nomor saya pribadi Bu. Iya. Ya, nomor saya pribadi. Jadi ibu boleh hubungi saya langsung. Bu bisa pakai sepeda listrik gak Bu? Nggak bisa. Oh nggak bisa. Tapi kalau saya beli sepeda listrik hilang nggak sih Pak di sana? Pak jangan bahaya lingkungannya. Oh lingkungan hilang ya Pak? Iya, udah mendingan beli Kecuali Pak. kontrak. Biarpun di situ seaman-amannya di situ nggak Susah bisa, ya, Pak? nggak bisa aman Iya, namanya nggak lingkungan bisa. pasar. Saya kurang percaya. Terus anaknya si Mari itu dikasih sepeda ya sama Jangankan sekolah. sepeda listrik ya, Iya. sepeda yang si Marni dikasih sama sekolah Sekolah. aja itu kayaknya udah diincar orang. Iya. Oh gitu. Iya, makanya keburu saya lempar. Jual. Dilempar dua. Saya tuker sama Cosmos. Kebetulan Cosmos saya rusak. Oh gitu. Jadi di sana Nggak aman. nggak aman ya, Nggak nggak aman. bisa. Saya kurang Kecuali percaya. kontrak. Makanya saya pikiran ini kan si Ade kan sekolahnya jauh, apa saya beliin sepeda listrik gitu. Maksudnya ibu kan juga bisa belajar Bu, cuma tinggal ngeng gitu doang. Iya. Iya. Tapi situasi di sana bisa nggak menjamin itu nggak hilang gitu loh. Enggak. Karena sayang harganya lumayan. Saya terima kasih untuk kebaikan Kanopi sama saya. Tapi kalau masalah pemberian sepeda listrik dari Kanopi saya mohon maaf saya nggak bisa nerimanya. Masalahnya itu lingkungan pasar. Iya ya paham. Saya kurang yakin masalah tentang keamanan tersebut. Oke. Bukan saya nggak percaya sama orang, yang jelas itu lingkungan pasar itu udah buruk buat saya. Nanti saya bawain sembako Pak. Tapi mungkin hati-hati ya Pak, kan sembakonya lumayan banyak nih. Iya. Takutnya nanti di sana diambil atau gimana. Itu pintu ada bisa dikunci nggak Bu? Oh nggak apa-apa kalau masalah itu. Oh, pintu bisa dikunci nggak? Nggak apa-apa, biarpun Nggak, nggak ada pintunya juga nggak apa-apa. nggak Emang apa-apa, nggak itu lingkungan berani. ada CCTV. Oh gitu, ada Ada CCTV. CCTV sengaja, itu sengaja nggak dibikin pintu karena saya tahu di situ ada CCTV. Oke, saya udah siapin sembako buat bawa pulang, buat Ira juga nanti jajan dan lain-lain gitu ya Bu. Intinya itu aja. Terus kalau dari saya insya Allah nanti kalau Bule udah lepas jahitan seminggu atau 10 hari tergantung apa basah atau keringnya. Karena Bule harus terus jalan, nggak boleh diem aja. Harus jalan mundar-mandir. Semalam saya sampai kebingungan saya mendengar berita si Bule itu langsung jantung saya rasanya nyesek gitu ya. Aduh ya Allah, anak saya gimana nih ya, sehat apa enggak? Biarpun gimana saya harus tetap ngeliat mukanya, harus ngeliat kondisinya seperti apa. Oh kenapa nggak telepon Pak? Ya saya kebingungan, saya kayaknya pengen nangis itu jadi serba salah saya. Iya, itu. Saya nggak sanggup saya, makanya sampai nggak semalam sampai nggak Udah nyari kita saya. info kok sama Mbak yang kemarin itu. Iya, sudah. Iya. Bule mau melahirkan gitu, ini udah dibawa ke rumah sakit. Sebenarnya tanggal berapa Bule? Tanggal 10 atau tanggal berapa? Hari Minggu. Tapi dimajuin karena dedenya udah mateng. Kenapa enggak dikeluarin gitu? Jadi itu Gitu sih. melalui sesar gitu lahirnya. Sesar ya, betul. Nanti Iya, setelah memang. nanti Bule di rumah, udah dibawa pulang, ya Bule harus patuh apa omongan Bapak. Jangan lagi banyak bohong, harus sejujurnya. Bule harus mau sholat dan ngaji. Gimana? Mau nurut. Di situ ada ustadz, kenapa nggak ikutin? Belajarlah ngaji, belajarlah sholat. Kenapa nggak diikutin? Jangan lagi kita minum minuman keras dan juga obat-obatan terlarang. Itu nggak layak buat Bule. Bule kan masih di bawah umur. Jangan kan masih yang seperti Bule begini. Yang dewasa pun nggak bakal mampu hidup seperti itu. Ya kan Kak? Karena lihat dari kondisi di pasar emang pergaulannya terlalu bebas. Janganlah diikuti. Coba kalau keadaan begini yang sengsara siapa pikirannya? Yang kalau keadaan seperti ini yang sengsara siapa? Bule kenapa bisa melahirkan itu? Bapaknya banyak dalam satu bayi, bapaknya banyak. Mau lagi-lagi enggak kalau seperti itu? Nah, itu. Jangan sampai emak sakit-sakitan, Neng. Saya sering sakit. Tapi Jantung. saya nitip sama Kanopi, bila mana nanti dia nakal dan lagi hamil seperti ini,
dia hamil tanpa seorang bapak, saya lebih baik ngebel sama Kak Novi langsung. Iya, nanti saya jemput ya. Langsung kirim aja reserse dari TNI. Iya. Lah, langsung Mabes Polri dari TNI. Gak apa-apa, udah Pak, jangan ditakutin, takutnya ini kan dia baru melahirkan gitu. Gimana? Terus malah mentalnya down nanti. Iya. Harus kasih semangat dukungan terus. Iya, yang penting bule nggak lagi-lagi begitu ya. Nanti kalau bule bener-bener nurut sama bapak, bule nggak bakal di tentara. Ya, nanti bukan bak perutnya sama tentara. Kalau bandel lagi. Oke. Ya udah itu aja untuk masalah Abdul. Sekali lagi aku sih nggak ada ikut campur ya Pak ya, karena kan yang mungkin udah pada tahu Iya. Abdul bukan Siapa-siapanya. betul. Tapi Jadi saya bukan kayaknya haknya. kagak bisa untuk menikahkan dia itu, kayaknya nggak bisa. Masalahnya ini masih di bawah umur. Iya. Saya takutnya bebannya pikiran saya bagaimana. Ya itu hak dari Bapak dan keluarga ya Iya. Pak. Sekali lagi, kalau saya kan di sini hanya fokus merawat bule dan juga bayinya aja, dan juga keperluan Ira gitu. Karena saya berkomitmen insya Allah untuk merawat Ira, membiayai sampai Ira nanti besar, sampai Ira tetap masih butuh saya akan tetap biayai terus Iya. gitu. Nah untuk selebihnya, untuk bule mau nikah, bule tidak, bule ini, bule itu hak dari keluarga ya. Tapi kalau bule mau sekolah, bule mau mengejar pendidikan, saya siap untuk bantu membiayai. Seperti itu. Ya mendukung, pasti dong mendukung. Ya nanti itu aja sih kalau dari aku. Nanti untuk updatean lain-lainnya mungkin berjalan aja Bapak. Walaupun nanti bule udah kita anterin juga, komunikasi kita juga tetap bisa berjalan ya Pak. Sampai kapanpun insya Allah silaturahmi kita kan ya anggap aja udah saudara ya Bu, gitu, keluarga. dan keluarga. Kalau nanti insya Allah saya main ke sana gitu, kalau saya ada waktu ke sana, saya main ke sana, atau kalau kita lagi ngonten ke sana, kita mampir ke sana gitu ya Ibu. Iya. Oke, Bapak ada yang mau disampaikan lagi? Sudah. Sudah ada. Iya. Bule ada yang mau disampaikan nggak? Nggak ada. Nggak ada, udah ya, udah Boleh cukup bener ya. sekarang nggak apa-apa kalau Bapak tinggal pulang untuk sementara sambil nunggu jahitan ini. Nggak apa-apa. Ya Bapak? Apa mau pulang? Di sini dulu. Oke, mau di sini dulu. Boleh bangkit masih bentar. Nggak ada paksaan ya? Iya. Nggak ada Tuh paksaan. kan. Ya udah itu aja kalau dari aku. Terima kasih sekali lagi. Ini updatean dari bule dan mohon maaf. Saya nih kerjaannya bantu orang di jalan. Jadi kalau kalian nanya bule gimana kabarnya, bule gimana, saya nggak bisa update setiap hari kondisi bule dan juga pasien-pasien lainnya ya. Kecuali saya emang tinggal di yayasan, kan saya nggak tinggal di yayasan gitu. Jadi kalau ada bule dibawa ke rumah sakit, bule melakukan pengecekan, baru kita ambil konten supaya apa, jadi bukti juga ya Pak, supaya nggak ada fitnah nantinya gitu. Jadi itu aja sih kalau dari aku. Thank you ya, terima kasih banyak untuk kalian yang udah selalu doain bule. Dan qadarullah, alhamdulillah hari ini bule sudah melahirkan, udah sehat juga, udah ketemu sama keluarganya. Karena bule benar-benar kangen banget sama ibu sama bapak. Dari tadi malam dia nangis terus gitu. Nangis bukan karena dia nggak betah, bukan, tapi dia nangis benar-benar karena merindukan orang tuanya. Many more will come, many more under the sun. Seperti itu ya. Dan bule, aku harap tidak mengecewakan lagi. Untuk tidak boleh diulangi lagi, kamu sengaja nggak aku KB supaya kamu tidak melakukan hal itu. Kalau aku KB kamu bisa melakukan itu lagi. Silakan. Ya, kalau aku KB kamu bisa seenaknya sana sini. Aku nggak mau. Jadi aku sengaja nggak KB kamu dan kamu bisa hamil lagi. Karena dokter kemarin sempat nanya, ini mau di KB spiral apa enggak? Enggak dokter, nggak perlu di spiral. Karena saya nggak mau anak ini semakin di KB malah semakin menjadi bisa sana sini saya nggak mau. Gitu. Jadi terserah bule ngelakuin lagi, bule pasti hamil lagi, punya anak lagi. Dan Kak Novi udah lepas tanggung jawab. Nggak akan mau Kak Novi biayain kamu apapun itu, nggak akan mau.
Ya, kalau Bule sekarang nurut sama Kak Novi, Bule mau ngaji, Kak Novi bayarin. Bule mau sekolah, Kak Novi bayarin. Kebutuhan bulanan Bule dari ujung kaki sampai ujung kepala, beli sepatu, beli tas, beli baju, Kak Novi beliin. Tapi kalau Bule bergaul lagi yang nggak bener, minum-minuman lagi, ngobat lagi, Kak Novi nggak akan mau tanggung jawab sama Bule. Kenal sama Bule aja Kak Novi nggak mau. Ya, paham ya Bule ya? Paham kan apa yang Kak Novi ngomong? Kak Novi kayak gini karena Kak Novi sayang sama kamu. Kamu cantik Bule. Bener, banyak yang ngomong, semua orang pada bilang kamu tuh cantik. Tapi kamu harus manfaatin kecantikan kamu, bukan bergaul sana sini. Gitu. Tidak boleh begitu lagi. Ya? Iya. Harus jadi anak yang baik. Nanti kalau udah gede ya, mau kamu nikah, mau nanti kerja atau seperti apa, itu nggak apa-apa, terserah Bule. Iya. Ya? Paham ya? Paham. Oke, itu aja dari aku. Bapak, Ibu silakan lihat bayinya. Bapak mau azanin nggak, Pak? Enggak, sayang. Nggak? Enggak. Oh, oke, ya udah. Udah diazanin sih sama Iya. Soalnya tim dari sana. saya soalnya merasa terpukul juga ngeliat ini, sebab ini banyak bapaknya sih. Jadi saya rasa kecewa juga tuh saya. Oke. Iya. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If just for a minute I'd fall asleep and not dream about you. I hate to admit it, I'm out of ideas, I don't know what to do. Most of the times I think